berasal dari keluarga yang kurang mampu karena dilihat dari kondisi ekonominya. Kadang sebagian orang tua memutuskan untuk pergi bekerja serta membawa anak-anaknya. Anak-anak yang ditinggal biasanya terlalu bebas, jadi mereka kadang tidak terlalu mengurus tentang pendidikan mereka. Mereka dibiarkan begitu saja. Keluarga di sana merupakan keluarga pas-pasan yang kebutuhan ekonominya belum sepenuhnya tercukupi. Karena itu dengan adanya feeding dapat membantu atau dapat melengkapi kebutuhan asupan gizi mereka. Feeding yang diberikan di LC MOPA 1 minggu 3 kali. Setiap hari Selasa kacang hijau, setiap hari Kamis telur rebus, dan setiap hari Jumat biskuit dan susu. Segelas susu dan beberapa biskuit membuat mereka sangat bahagia. Terlihat dari ekspresi mereka saat menikmatinya. Mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar. Dengan adanya makanan tambahan bergizi ini, dapat membantu asupan gizi bagi anak-anak agar bisa lebih cepat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Pertama kali saya datang, saya memperhatikan anak-anak ini dalam membaca, dalam berhitung, maupun dalam bersikap masih sangat kurang. Kalau dalam bersikap, biasanya mereka suka naik-naik di atas meja, suka teriak-teriak dalam kelas, suka maki-maki kadang. Dan kalaupun untuk membaca dan menulis pun begitu. Dan sekarang sudah 10 bulan, saya perhatikan ada beberapa perubahan yang mereka tunjukkan. Salah satunya dengan sikap mereka. Mungkin dengan tidak 100% naik lagi di atas meja, mungkin mereka akan naik di meja kalau kita tidak perhatikan. Dan untuk soal membaca dan menulis, ada perubahan besar, yaitu awalnya mereka yang sebelumnya belum tahu huruf, sekarang ditanya ini huruf apa, sudah bisa dijawab. Ini bacanya bagaimana, sudah bisa dijawab. Ini contohnya apa, mereka tahu. Ini bunyinya bagaimana, mereka tahu. Kemajuan pun terjadi. Sekarang, anak-anak sudah mulai mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan ini terjadi berkat kesabaran dari guru yang mengajar dan membimbing mereka secara kreatif dengan cara memperkenalkan huruf sambil bernyanyi. Kecerdasan anak-anak pun semakin meningkat, dan tingkah laku mereka menjadi lebih sopan. Orang tua sangat senang dengan perubahan yang terjadi. Kehadiran Tahan Pengharapan memberi perubahan yang baik dalam bidang akademik dan karakter bagi anak-anak di pedalaman Indonesia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding di MOPA Merauke, Papua. Bersama kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Mendapat makanan bergizi tentu harapan setiap anak. Terlebih kepada anak-anak di Nopen, Desa Kota Foun, Timur Tengah Utara ini. Dengan rapi mereka berbaris bergantian untuk mendapatkan makanan seusai belajar. Dengan adanya makanan bergizi ini, semangat anak-anak dipacu untuk bisa belajar dengan baik. Dengan perut yang terisi dan makanan yang bergizi, kecerdasan anak dalam menangkap pelajaran pun meningkat. Lancar membaca, menulis, dan berhitung mulai ditunjukkan oleh setiap anak yang ada di center ini. Semangat setiap anak dalam belajar membuat center ini berkembang dengan sangat baik. Namun sayangnya, ini sekolah harus diliburkan akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar.
dan guru tetap setia dalam mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Secara bergantian, ia pergi ke rumah anak didik untuk mengajar dan memberikan tugas. Meskipun harus berjalan cukup jauh, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk hadir di rumah setiap muridnya. Anak-anak tetap antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan anak-anak pun menjadi lebih akrab. Guru semakin mengenal karakter setiap anak dan menjadi lebih bijaksana dalam membimbing dan mendampingi mereka. Sekarang, mereka semakin lebih baik dalam bidang akademik, seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Orang tua sangat bersyukur anaknya bisa tetap mendapatkan pendidikan meski harus berada di rumah. Perkembangan yang dialami oleh setiap anak disambut sangat baik oleh orang tua. Meski mereka tinggal di pedalaman, namun pendidikan tidak jauh dari anak-anak mereka. Senyum anak-anak saat makan dan juga belajar pun menjadi dorongan bagi guru tangan pengharapan yang ditugaskan mengajar mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung kemajuan pendidikan yang ada di FLC Nopen, NTT. Bersama kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya perlindungan Tuhan selalu luar biasa bagi Anda dan keluarga. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan bersama-sama update dari video peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda salurkan bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Mari kita saksikan bersama. Saya dulu itu kerja di perumahan di Bogor Baru. Cuman kata yang kerja udah aja kamu berhenti aja dulu, katanya keadaannya gini gitu. Makanya saya sekarang lari ke bangunan. Alhamdulillah sebelum COVID itu kerja hampir tiap hari. Biasanya saya kerja bisa bulan, gitu. Tapi sekarang nggak ada gitu. Saya di rumah aja sekarang juga. Jadi istri aja sekarang yang kerja gitu. Jadi gantian kadang-kadang. Tapi tetap aja ya Pak, pendapatannya kurang juga. Ya kadang kalau dapat 6.000 doang, buat bensin doang, buat dapur nggak ada. Gimana ya keadaan sehari-hari ini? Ya kami hanya berserah kepada Tuhan aja lah. Secara manusia kayaknya nggak bisa makan, dia nggak ada penghasilan. Saya nggak mungkin bisa kerja, saya kan jaga bapaknya. Memang anakku kerja, yang satu karena pandemi ini gajinya dikurangi lebih 50%, ya kan? Terus kata dia, mama aku nggak bantu dulu ya. Kenapa? Saya dikurangin, daripada saya keluar, mending saya turutin aja lah. Yang
Aku bayar motor kan mesti cicilan. Ya udah bagus lah, nggak apa-apa, saya bilang. Ini motor mau ditarik, wah udah dah, terima aja lah. Biasanya buat angsuran motor sama dapur kita dapat, ini motor masih kredit. Pihak dealer cuma kasih jangka waktu 6 bulan doang. Udah bulan September ini pemasukannya nggak ada kan buat nyuci motor. Aku udah lah aja dah, motor ditarik. Saya belum jangan sampai ngutang lah ya. Kalau cuma makan ditar-ditar. Karena aku kalau ngutang nanti bayar pakai apa? Kan gitu ya pikirku kan, pakai. Udah nggak apa-apa lah, makan apa adanya. Ya obat apa adanya lah. Ya untuk berobat bapakku kan, obat apa adanya untuk saya aja. Makanya itu kita nanya sama Adek, ada beras gak buat mau makan ini? Ada ya. Udah kita ambil dari sono Jakarta. Penting ada beras aja udah. Alhamdulillah ya ada bantuan gitu dari yayasan ya gitu. Puji Tuhan ya, puji syukur ya. Selama COVID ini memang banyak sekali tantangan ya. Banyak sekali tantangan. Apalagi terlebih bapak saya kan sakit, stroke. Jadi istilahnya bapaknya udah nggak bisa kerja. Nggak ada pemasukan lagi, malah pengeluaran ya. Ya puji Tuhan lah, sembako-sembako ini banyak membantu kami. Banyak membantu kami kan. Apalagi ini yang datang dari Tanah Pengharapan ya. Kami sangat bersyukur sekali ya. Karena pikir begini, kok bisa nyampe nggak? Kalau saya nonton ya, bisa nyampe nggak ke lokasi kita ya, kampung Cina gitu, ada pikir-pikir karena sering nonton ya. Ya puji Tuhan, inilah ya anugerah Tuhan ya, digerakkan nggak pandang bulu kemana gitu, tahu kemana dia melangkah yang perlu dibantu. Atas nama Tim Peduli Sesama, semua masyarakat dan keluarga-keluarga yang sudah merasakan bantuan mengucapkan terima kasih kepada setiap para donatur, karena setiap bantuan membuat mereka dapat bertahan hingga saat ini. Di minggu yang ke-29 ini, Tim Peduli Sesama kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan 25 bantuan dana tunai telah tersalurkan pada minggu ini. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-29 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 7.733 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 19.833 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.228 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Karena bersama, kita kuat. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih atas setiap taburan yang Anda berikan untuk menolong teman-teman dan saudara-saudara kita yang membutuhkan di masa COVID-19. Terima kasih sekali lagi buat kepercayaannya, buat Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau kami masih bisa bertahan di masa sulit ini dan terus menolong, memberi makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi 5.000 anak di seluruh pelosok Indonesia, bahkan membuka center-center baru di daerah-daerah pelosok yang jauh dari jangkauan untuk memperoleh pendidikan, anak-anak Indonesia layak kita bantu dan kami sangat bersyukur buat apa yang Anda terus salurkan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Anda tahu bahwa donasi yang Anda berikan secara langsung maupun melalui pembelian merchandise Yayasan Tangan Pengharapan sangat-sangat membantu kami melewati masa-masa sulit ini. Izinkan saya memperkenalkan
kaos-kaos terbaru dari Yayasan Tangan Pengharapan. Ada kaos dengan tema iman. Pertama kali saya lihat desain ini persembahan dari sahabat kami, Philip Triatna. Ketika saya lihat gambar ini, saya pikir gambar lembah dan gunung. Ternyata ini tulisan iman. Dan juga ada kaos terbaru, bicara soal lidah. Lidah memang tidak bertulang, tapi sanggup mematahkan hati orang. Tersedia dalam beberapa warna, Anda bisa lihat di online shop kami, di Tokopedia, Bukalapak, dan juga di Shopee. Jangan lupa follow Instagram Positif by YTP dan juga koleksi batik-batik terbaru dari kami seperti yang saya pakai hari ini. Tersedia dalam beberapa motif dan warna. Anda bisa mengikuti Instagram Batik Tangan Pengharapan. Setulus hati mengucapkan terima kasih buat taburan Anda. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Hari ini ada perjamuan kudus. Anda mungkin mau mengambil roti, anggur, ataupun jus, atau apa saja yang tersedia di rumah Anda untuk perjamuan kudus di akhir ibadah. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Praise and Worship akan dilayani oleh Wawan Yap. Enjoy the service. Shalom teman-teman, Bapak Ibu Saudara dari Impact Community Indonesia. Mari kita menyembah Tuhan dan tetap bersyukur karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita dan pasti memberikan kekuatan buat kita. Thank you Jesus. Katakan sama-sama, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kalau ku hidup bagimu, katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Yesus, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Saya bersyukur bahwa saya mengenal kasih Tuhan oleh karena sahabat saya mengajak saya ikut Tuhan. Dulu saya pikir saya gak pernah mau kenal Tuhan dan gak mau gereja-gerejaan karena saya pikir Tuhan tuh gak ada buat saya. Tuhan tuh gak adil buat saya. Kenapa menciptakan Wawan Yap gak punya papa. Papa saya harus meninggal di usia saya masih kecil dan singkat cerita kami harus hidup sangat sulit sekali. Mama saya dengan 7 orang anaknya. Kami hidup berkekurangan. Buat makan aja susah. Buat sekolah juga sama, susah banget. Even bayar SPP waktu itu mungkin cuma berapa ribu rupiah ya kala itu. Tapi sulit banget. Tapi saya bersyukur bahwa saya kenal kasih Tuhan. Kurang lebih 25 tahun yang lalu dan saya mengerti bahwa ternyata apa yang saya cari selama ini bahwa Tuhan itu gak ada. Seorang hamba Tuhan pernah berkata sama saya, "Nak, ternyata Tuhan yang kamu cari itu ada loh," katanya. "Kamu perhatikan tentang hidup kamu mulai dari kecil sampai dengan hari ini. Perhatikan banyak orang yang sayang sama kamu kan?" Terus saya kaget, oh iya juga, saya menangis, saya bilang betul ya. Ternyata Tuhan menginvestasikan banyak orang dalam hidup saya. Banyak perpanjangan tangan Tuhan lewat mereka. Sehingga saya mengenal kasih Tuhan. Itu dinyatakan bahwa Tuhan tuh ada buat saya. Wah, saya kaget banget. Jadi saya bersyukur bahwa saya kenal Tuhan. Saya dulu kepikir saya mau cari duit aja sebanyak-banyaknya. Jadi penyanyi sekuler, saya dengan banyak uang mungkin bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi ternyata ada beberapa dalam hidup ini, ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nanti saya cerita kesaksiannya. Jadi begitu banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup saya terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan buat saya. Gak pernah terfikir saya bisa melayani, bahkan bisa ke bangsa-bangsa, dipercayakan banyak hal. Seperti Raja Daud pernah berkata, "Siapa saya dan keluarga saya sehingga Tuhan mengaruniakan banyak anugerah dan mempercayakan banyak hal dalam hidupnya." Itu juga berlaku dalam hidup saya. Siapa saya dulu, saya lahir di kota kecil Cimahi, Bandung Coret. Dan siapa yang kenal saya, gak ada yang kenal. Bahkan kadang keluarga aja menolak saya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Amen. Jadi gak pernah terbayang bisa keliling, bisa melayani banyak tempat, belajar banyak hal. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, kita gak punya apa-apa, kita gak punya siapa-siapa, kita bukan orang kaya. Tetap berharap dan tetap percaya dan tetap bermimpi bahwa Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan banyak perkara yang dahsyat dan ajaib seperti yang Tuhan buat dalam hidup saya. Tuhan yang sama saya percaya sanggup memulihkan kita. Bahkan hubungan-hubungan kami yang rusak, saya dengan kakak-kakak saya mulai dipulihkan satu demi satu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Gak pernah terfikir lagi buat rekaman boro-boro ya. Kita cuma pelayanan di gereja kecil, di penjara-penjara. Tapi karena sekali lagi kemurahan Tuhan, Tuhan bisa mempercayakan banyak hal lewat orang-orang lain. Tuhan menyayangi kita dengan
perpanjangan tangannya lewat orang-orang di sekitar kita. Sehingga banyak menginvestasikan banyak hal dalam hidup kami. Sehingga kami bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tetap berharap, tetap percaya bahwa apapun yang kita alami mungkin berbeda dengan saya. Tapi percayalah hidup ini sebuah proses yang harus kita jalani hari demi hari dengan ketaatan. Satu waktu dengan waktunya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan sebuah lagu pernah saya rilis, Semua Baik, pernah ya, tahun 2006 waktu itu. Ada satu kejadian kami harus kehilangan seseorang yang kami kasihi dan itu merubah banyak hal. Paradigma kami tentang uang. Kita tahu bahwa kita perlu uang, tapi ternyata itu bukan segala-galanya. Kakak kami yang paling besar punya segalanya, tapi ternyata tidak bisa membeli yang namanya nyawa anaknya. Dari situ kita belajar bahwa ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat lagi daripada kekuatan dan juga kekuatan uang, yaitu Tuhan sendiri. Jadi dari situ kita belajar untuk tetap berserah. Dulu sulit banget berkata bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik dalam hidup kami. Waktu lagu itu mau saya nyanyikan, saya gak bisa. Saya bilang, Tuhan kok kejam banget ya. Tapi ternyata itu merubah kami dan membuat kami terus bergantung kepada Tuhan. Bahwa semua yang kita miliki ternyata dari Tuhan. Semua yang kita punya ternyata itu juga milik Tuhan. Kita harus kembalikan. Kalau kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup, kita jadi berkat buat orang lain. Jadi mujizat bagi orang lain. Jadi jawaban buat orang lain. Itu adalah pelajaran buat kami. Kami bersyukur dan saatnya kita terus tetap setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita gak tahu Tuhan mau bawa sejauh apa, seperti saya dulu gak kebayang, tapi saya mau menginvestasikan apa yang Tuhan punya. Tuhan berikan talenta kepada setiap kita. Mari kembangkan, jadikan itu kekuatan. Karena kita gak tahu dengan waktunya Tuhan kita akan diangkat dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Percayalah semua yang baik, yang buruk, yang tidak enak, yang enak, semuanya percayalah mendatangkan kebaikan. Percayalah Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, Dia ada, Dia sanggup memulihkan, memberkati kita bukan secara finansial, tapi hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, jadilah mujizat juga bagi orang lain jika kita sudah mengenal mujizat. Biarlah kita semua bisa berkata, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amen. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu sampai sejauh ini Engkau terus menyertai kami.
Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu bicara secara khusus, biar melalui firman-Mu ada nilai tambah, ada kekuatan, bahkan juga ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, ada begitu banyak pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Saat ini kami bersatu bersama-sama untuk mendoakan buat mereka yang memohon kesembuhan dari gangguan jiwa, biar Tuhan menyehatkan jiwanya. Yang berdoa buat mereka yang sedang mengalami keterikan dengan roh tenung, biar Tuhan boleh memberikan kebebasan di dalam nama Yesus. Berjumpa dengan Tuhan membuat orang tersebut bisa disadarkan dan mengikut Kristus dengan segenap hati. Kami berdoa juga memohon buat mereka yang sedang mengalami proses pemulihan pasca operasi ginjal, biar Tuhan membuat speedy recovery. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari kelumpuhan demi nama Yesus. Kami perintahkan segala sakit penyakit kau keluar. Kau gak punya tempat, sebab tubuh tersebut sudah menjadi milik Kristus, di mana roh Tuhan tinggal di dalamnya. Kami juga berdoa buat kelancaran proses kemoterapi demi nama Yesus. Kekuatan di dalam nama Yesus kau berikan. Kami juga berdoa buat Tuhan memberkati rencana pembangunan rumah buat saudara kami demi nama Yesus. Kau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa doakan, pikirkan, dan kerjakan demi nama Yesus. Kita semua yang sama-sama percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Ada beberapa press report yang telah masuk dalam ibadah Impact Community Indonesia, di mana kesaksian Tuhan telah menjawab doa-doa mereka. Tuhan kita Tuhan yang suka menjawab doa orang percaya. Yang pertama, ibunda disembuhkan dari stroke, luar biasa. Yang kedua, dilancarkan dalam studi walaupun baru saja operasi. Amazing. Yang ketiga, memperoleh kesempatan magang ke Jepang yang menjadi kerinduan yang cukup lama. Yang keempat, anak kecanduan game telah memperoleh pekerjaan yang baik. Amazing. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, sebab kesaksian Bapak Ibu akan sangat memberikan kekuatan bagi mereka yang mendengarkan. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya khotbah dengan tema yaitu healthy relationship, hubungan yang sehat. Mari kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat 1-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Diceritakan setelah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. Di dalam ayat sebelumnya, 6 hari kemudian Yesus membawa ketiga murid inti ke atas gunung yang tinggi. Menurut penafsiran bukan gunung Hermon, tapi gunung Tabor. Dan biasanya para peziarah kalau mengunjungi tanah perjanjian pasti akan diajak untuk pergi ke tempat di mana Yesus dimuliakan. Di mana murid-murid diajak oleh Yesus untuk berdoa pada malam hari. Pada saat itu murid-murid menyaksikan transfigurasi Yesus, yaitu penampakan kemuliaan Yesus. Wajah dan pakaian Yesus bagaikan matahari dan terang, menandakan betapa berkilaunya sehingga mereka tak sanggup lagi menatap secara kasat mata. Disertai munculnya Musa yang mewakili hukum Taurat dan Nabi Elia yang mewakili para nabi. Sedangkan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan juga nubuatan para
nabi. Yang menarik di sini, Yesus sedang menunjukkan secara pribadi kepada murid-murid bahwa Dia adalah Tuhan yang inklusif. Dia bukan Tuhan yang eksklusif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membangun hubungan. Yang pertama, hubungan yang sehat yang Yesus lakukan, yang Dia beri teladan selama Dia bersama dengan murid-muridnya. Yesus selalu punya hubungan dengan Bapa di surga. Dia punya hubungan dengan yang ada di atas. Tujuannya adalah agar menyamakan ritme Bapa dengan Yesus. Markus pasal 1:35 dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sesibuk-sibuknya Yesus pelayanan, walaupun kurang istirahat, tapi Dia tidak pernah lupa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, masih sepi, Dia selalu mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Disitulah Yesus mendapatkan begitu banyak hal. No wonder pengajaran Yesus selalu baru. Doa Yesus selalu penuh dengan kuasa. No wonder apa yang Yesus lakukan selalu berhasil, tidak ada yang gagal. Karena kedekatan Yesus sama Bapa membuat akhirnya betul-betul apa yang Yesus kerjakan meninggikan nama Bapa di surga. Bahkan pada waktu Yesus dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres di Taman Getsemani, yang keluar keringat darah, Yesus sekali lagi berdoa kepada Bapa di surga, memohon untuk kekuatannya, jawabannya. Berarti kita bisa melihat hubungan yang sehat. Ada seseorang punya hubungan dengan yang ada di atas. Karena orang yang ada di atas, dia bisa memberikan pada kita adding value. Dia bisa memberikan kita yaitu direction, arah, ketajaman untuk kita bisa efektif. Jangan sampai berputar pada poros yang sama. Agar kita tidak perlu jatuh bangun dan memberikan correction supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita punya hubungan dengan di atas, maka kita akan disegarkan, dikuatkan. Nah, untuk bisa punya hubungan dengan yang ada di atas, tentu kita perlu berani untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri bagi Tuhan. Berarti meninggalkan kepentingan diri sendiri demi mengikuti kehendak Bapa di surga. Wah, kalau kita mau tetap terkonek sama Dia, tidak ada cara lain. Memang selain kita punya waktu untuk berdoa, merenung firman Tuhan, tapi jangan lupa yang terutama kita harus bisa menyangkal diri kita. Meninggalkan kepentingan kita demi mengikuti kehendak Bapa di surga. Seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, Dia maunya, Dia punya kehendak adalah supaya salib pergi. Supaya salib jangan sampai terjadi bagi Yesus. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa, tapi Bapa tidak memberikan jawaban. Tapi yang menarik di sini, Dia sangkal kepentingan pribadinya. Dia nomor satukan kepentingan Tuhan. Dan yang terjadi adalah Dia bangkit dari Taman Getsemani dan pergi ke Bukit Golgota, menyerahkan dirinya, mati di atas salib. Rencana Bapa terjadi untuk menyelamatkan kita semua. Kalau Yesus waktu itu memaksakan kepentingan pribadinya, menolak rencana Bapa, gak mungkin kita sekarang ini diselamatkan. Sia-sia kepercayaan kita kepada Dia. Darahnya tidak akan pernah menebus dosa kita. Kita bisa melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh yang lain yang menyangkal dirinya, akhirnya mendapatkan kemuliaan lebih besar seperti Abraham. Disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, kampung halamannya. Dimana ketika Tuhan suruh, dia gak tahu kemana dia harus pergi. Dia ikutin pimpinan Tuhan step by step. Tapi ketika dia nurut mengikuti kepentingan Tuhan, dia meninggalkan kepentingan pribadinya. Akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sekarang ini menjadi milik pusaka dari keturunan Abraham. Sama seperti kami waktu tahun 2006 disuruh Tuhan kembali ke Indonesia. Meninggalkan rasa aman kami, orang tua, 3 adik kandung, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, bahkan juga rumah kami, kendaraan kami tinggalkan semua itu dan kami investasikan saya bersama istri dan anak-anak kembali ke Indonesia. Untuk melayani di Indonesia. Dan kemudian kita mulai menolong dengan apa yang kami punya. Yaitu istri saya mengajar bahasa Inggris,
saya meminta untuk istri saya mengelola keuangan agar bisa membantu bahwa mereka membutuhkan. Kami gak pernah menyangka akhir tangan pengharapan boleh hadir di Indonesia. Seandainya kami menyangkal kepentingan Tuhan dan memaksakan kepentingan kami, maka kami gak pernah lihat ada tangan pengharapan di Indonesia. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan yang menjadi penghalang hubungan kita sama Tuhan. Tapi kita belajar di sini, mari kita sangkal diri kita. Kalau kita sekarang ini masih jatuh bangun dalam dosa pornografi, belajar untuk kita bisa menyangkal kepentingan pribadi, untuk meninggalkan gambar-gambar yang gak betul, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena dosa dengan kebenaran gak bisa bersatu. Seperti minyak dengan air, gak bisa ngeblend, gak bisa chemistry. Terang dengan gelap gak bisa bersatu. Seandainya kita masih ada suka sesama jenis, terikat dengan sesama jenis, ini waktunya kita menyangkal diri kita, meninggalkannya, dan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita mungkin dekat dengan pasangan orang lain, atau berpacaran terlalu dalam, kalau engkau mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, dari cara lain kita harus berani menanggalkan kemauan kita, keinginan kita, hobi kita, kepentingan kita, dan kemudian kita mengikuti kepentingan Tuhan. Pasti rencana yang baik akan tersedia di depan kita. Kemuliaan. Maka engkau akan melihat bahwa hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu penuh dengan sukacita. Hidupmu ada di depan. Hidupmu terus progres. Ingat bahwa kenikmatan dosa itu sementara. Tapi konsekuensi dosa tidak sementara. Dan harganya mahal. Mari terus bangun hubungan dengan Tuhan dan menyangka kepentingan kita pribadi. Agar kepentingan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana Yesus bangun hubungan? Yang saya ternyata Yesus punya hubungan dengan sesama para nabi, yaitu Musa dan Elia. Dia punya hubungan yang selevel, tujuannya saling melengkapi. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi, sedangkan kehadiran Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan juga nubuat para nabi. Amazing. Di mana tempat transmigrasi ini, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia punya hubungan yang tidak kaku dengan Musa dan Elia. Bisa ngomong secara belak-belakan, gamblang, dan efektif sekali. Waktunya nggak lama, tapi efektif. Kita bisa ternyata perhatikan di sini ada beberapa persamaan di antara mereka bertiga. Antara Yesus, Musa, dan Elia. Yang pertama persamaan, ketiganya telah berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Elia berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Horeb. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di Bukit Pencobaan. Berikutnya persamaan ketiga, Yesus dengan Elia dan Musa. Ketiganya mengadakan mujizat yang spektakuler. Musa membelah laut, Elia menurunkan api dari langit, bahkan menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak pernah turun hujan. Yesus pun melakukan mujizat yang spektakuler, di mana menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan yang mati, mengadakan pelipat gandaan buat roti dan ikan-ikan yang terbatas, berjalan di atas air. Amazing. Persamaan berikutnya, di antara ketiganya, yaitu sangatlah mengagumkan, baik ketika mereka masih hidup di dunia, maupun mereka meninggalkan dunia ini. Elia dibawa ke surga dengan kereta, sebuah kereta berapi, dan tidak mengalami kematian. Musa, mayatnya tidak pernah ditemukan. Kemungkinan mayatnya terpelihara dari kebusukan, disimpan untuk penampakan di transmigration ini. Yesus yang mati bangkit, 40 hari dia menampakkan diri dan kemudian naik ke surga. Amazing. Berikutnya persamaan dari ketiganya, Musa, Elia, dan Yesus sering mendengar suara Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata ketiga-tiganya punya persamaan dan ketiga-tiganya punya hubungan yang baik. Yang dimana ketika berjumpa tidak ada kekakuan. Dimana Yesus yang menarik di sini, kemuliaannya lebih dominan daripada kemuliaan Musa dan Elia. Dimana Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bukan cuma di depan mata murid-murid, tapi di depan mata Musa dan Elia. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Sehingga murid-murid tak sanggup menatap dengan kasat mata.
menarik di sini. Nah, kita belajar di sini dari Yesus. Untuk punya hubungan yang sehat, kita juga harus punya hubungan. Selain di atas juga kita punya hubungan dengan sesama kita, selevel dengan kita. Bagaimana untuk bisa membangun hubungan dengan orang yang selevel dengan menyangkal diri demi kepentingan bersama. Meninggalkan amarah untuk kebaikan bersama. Kita belajar di sini untuk memiliki power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan. Sebab kuasa dan kasih tidak bisa jalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi belajar di sini untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena di dunia ini jarang kita temukan orang yang adil. Hanya cuma Tuhanlah yang adil. Karena kita tahu cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Berarti di mana-mana pasti kita akan temukan orang yang tidak adil. Relalah diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar aja tetap diperlakukan tidak adil. Kita lihat di sini Yesus dimaki-maki. Yesus diludahi, Yesus dihakimi, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus dipaku, Yesus disalibkan, Yesus dipermalukan, Yesus ditantang. Dia punya kemampuan untuk membalasnya. Membuktikan Yesus punya power. Ketika dia lihat pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, mati. Saat itu juga pohon itu menjadi kering dan mati. Tapi ketika Yesus dianiaya, sampai Raja Romawi menantangnya, kalau memang kau anak Allah, panggillah malaikat biar kami percaya. Kalau memang kau raja orang Yahudi, turunlah dari atas ke salib biar kami percaya. Sebenarnya Yesus punya kemampuan. Dia bisa saja menunjukkan kemampuan untuk turun dari atas ke salib, membuktikan bahwa dia juga bisa menurunkan malaikat dan sebagainya. Tapi dia tidak show off, dia nggak suka publish kemampuannya. Dia tahan powernya agar banyak orang bisa diselamatkan. Kita bersyukur lewat Yesus bisa menyangkal pribadinya agar kebaikan tercurah bagi orang lain. Lewat darahnya dia bisa menyelamatkan kita. Dan yang menarik, sekalipun dia diludahi, dimaki-maki dan sebagainya, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amazing. Berarti kita bisa melihat bagaimana cara membalas kejahatan dan kebaikan, yaitu menyangkal diri kita demi kepentingan bersama. Kalau kita membalas kejahatan-kejahatan, orang dunia bisa lakukan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, orang tidak bertuhan juga bisa lakukan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan yang sehat. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Itu baru kita sedang membuat musuh kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya berikanlah kebaikan buat orang yang tidak mampu memberi kebaikan. Ketika kita bisa mengampuni lawan kita, maka inilah yang membuat hubungan kita yang rapuh menjadi solid kembali. Hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Hubungan yang retak menjadi indah. Yang ketiga, di mana kita belajar healthy relationship dari Tuhan Yesus. Dia punya hubungan dengan murid-muridnya. Dia punya hubungan yang ada di atas. Dia punya hubungan yang satu level. Dia juga punya hubungan yang ada di bawah. Tujuannya ada berbagi kasih, mementor, memberi direction, memberi correction. 90% waktu Yesus dihabiskan dengan murid-muridnya untuk dia mementor, menjadikan murid-muridnya seperti dia. Yesus punya waktu terbatas selama dia melayani di bumi, cuma 3,5 tahun. Karena 30 tahun pertama dia menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. 3,5 tahun dia ambil momen untuk bersama dengan murid-muridnya. Dia nggak banyak waktu dengan yang lain. Memang ada, dia menyembuhkan, mengajar dan sebagainya. Tapi 90% waktu dia lebih banyak bersama dengan murid-muridnya. Di mana dia makan bersama murid-muridnya, rekreasi sama murid-muridnya, tinggal sama murid-muridnya, mengajar sama murid-muridnya, melakukan mujizat bersama murid-muridnya. Dan apa yang terjadi karena Yesus menghabiskan waktunya 90% dengan murid-murid yang mempertaskan. Akhirnya lahirlah murid-murid yang radikal, yang siap mati tanpa menyangkal Tuhan Yesus. Kita belajar di sini bagaimana untuk kita melahirkan orang-orang yang ada di bawah kita. Bukan cuman anak kandung kita, tapi kita juga bisa melahirkan orang-orang baru yang radikal, yang cinta Tuhan, yang hidupnya cemerlang menjadi generasi bintang. Yaitu kita perlu menyangkal diri demi orang yang ada di bawah kita. Meninggalkan privasi kita, rasa nyaman kita untuk melahirkan orang-orang terbaik. Sebelum masa pandemi, kami adalah seorang pembicara
yang banyak waktunya kami bicara di banyak tempat. Dan kami juga punya banyak waktu juga untuk bisa menikmati privasi kami. Tapi sejak masa pandemi COVID-19 kami mulai merintis gereja online Impact Community Indonesia, di mana kami mulai mengurangkan jadwal kami untuk tidak mengambil jadwal banyak di luar, untuk kami bisa fokus menginvestasikan hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami mementor, supaya melahirkan leader-leader, melahirkan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang baik di dalam karakter. Dan sebab di Santa Pengharapan juga sejak 2 tahun ini kami merubah konsep. Memang betul kami masih terus memberikan feeding and learning center, membuka sekolah-sekolah dan memberi makan buat pelosok-pelosok pedalaman. Tapi kami juga memfokuskan membangun 10 sekolah berasrama. 1 sekolah berasrama melahirkan 100 pemimpin. Berarti 10 sekolah berasrama 1000 pemimpin. Itu semua gak bisa terjadi kalau kami tidak mengkhususkan waktu kami buat mereka, anak-anak. Sehingga kami bisa melihat belakangan ini anak-anak yang masuk di asrama, di mana kami tinggal bersama mereka, kami betul investasikan hidup mereka, kami bersama mereka. Akhirnya mereka semua yang tadinya ada di bawah, mereka bisa cemerlang, ada di atas. Mereka yang gak bisa baca tulis, mereka yang gak bisa dalam pendidikan, lemah dalam edukasi, mereka strong dan very good, amazing. Itu semua gak bisa terjadi kalau kita masih sibuk di luar dan gak mau khususkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang di bawah kita. Kenapa seringkali hubungan orang-orang di bawah kita itu selalu membuat kita kesal, membuat kita sakit hati. Karena kita gak pernah menginvestasikan yang terbaik buat mereka. Apapun yang orang lain ini perbuat kepadamu, perbuat demikian dulu kepada mereka. Itulah isi daripada hukum kita para nabi dan hukum Taurat. Dalam Matius pasal 7 ayat 12. Yang keempat, healthy relationship yang Yesus lakukan, dia punya hubungan dengan orang di sekitarnya. Dia punya hubungan dengan ada di atas. Dia punya hubungan yang ada selevel, dia punya hubungan yang ada di bawah, tapi dia juga punya hubungan dengan sekitarnya, sekelilingnya. Yaitu dengan membangun hubungan bersama orang-orang yang membutuhkan. Dia mengajar banyak orang, dia menyembuhkan banyak orang, dia memberi makan bagi yang kelaparan, dia menolong buat mereka yang berbeban berat, dia menghiburkan, menyembuhkan yang sakit, bahkan juga membebaskan mereka dari kuasa kegelapan. Kenapa? Karena ini merupakan doa Yesus dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehadiran Yesus untuk membuat bumi ini seperti surga. Itu sebab yang dia lakukan adalah dia mendatangkan kerajaannya dengan menolong banyak orang supaya jangan ada yang sakit lagi, jangan ada yang susah lagi, jangan ada lagi menderita. Berarti hal yang sama ketika Yesus sudah naik ke surga, dia selalu memberi kepada kita untuk kita bisa mengikuti teladan dia. Bukan cuma kita punya hubungan dengan orang di atas, bukan cuma hubungan orang yang ada di sebelah kita, bukan cuma punya hubungan orang yang ada di bawah kita, tapi kita juga punya hubungan untuk memberkati orang di sekitar kita. Karena Indonesia belum jadi Firdaus. Inilah tugas kita untuk membuat Indonesia jadi Firdaus. Kota kita, negara kita belum jadi Firdaus. Ini waktunya untuk kita menjadikan Firdaus. Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang mana selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berbuat baik gak selalu ada kesempatan. Akan tiba waktunya kita gak punya kesempatan. Kapan? Waktu kita kembali ke surga. Karena waktu kita di surga semua sudah sempurna. Tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang menangis, tidak ada lagi yang menderita. Kenapa sih Tuhan izinkan kita harus ada di bumi selama 70 tahun, 80, 90 tahun? Kenapa gak Tuhan tempatkan kita dari awal ada di surga terus? Berarti Tuhan mau lewat kita membuat bumi ini seperti surga. Untuk membuat orang yang susah tidak lagi susah. Untuk membuat orang yang menderita nggak lagi menderita. Itu semua nggak bisa terjadi kalau kita nggak pernah lakukan sesuatu untuk mereka. Kalau kita nggak bangun hubungan dengan mereka. Dan bangun hubungan, kita mulai mengerti kondisi mereka. Belajar untuk menabur kasih. Apa itu kasih? Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Untuk memberi yang terbaik, kita masih harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik sekalipun kita belum kaya raya. Sekalipun kita belum lulusan S1. Sekalipun kita mungkin belum punya sertifikat pendeta. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di rumah
membuat rumah lebih rukun, harmonis, atau sebaliknya? Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang melihat apakah kehadiran di tempat pekerjaan, di sekolah, sudah membuat tempat pekerjaan lebih baik, atau sebaliknya. Ini jadi pertanyaan, dari mana kita tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa kita sudah membawa kesejahteraan atau belum? Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa keharmonisan, kalau kehadiran kita di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan, kalau kehadiran kita di komunitas tidak memberikan adding value, nilai tambah, kalau kehadiran kita di kota bangsa kita tidak membawa kesejahteraan, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana kasih pasti ada transformasi. Ketika kita punya hubungan yang sehat dengan ada di atas, itu Bapa di surga, dengan mentor kita, yang kedua dengan teman ada sebelah kita, saling melengkapi, saling bisa membackup, dan kemudian orang yang ada di bawah untuk kita bisa mulai melahirkan orang-orang yang baik, dan kemudian juga bisa jadi berkat buat sekeliling kita. Inilah yang membuat kehidupan kita prosper, membuat kehidupan kita produktif, membuat kehidupan kita efektif, maksimal, strong, dan terhindar daripada hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami sehingga kami belajar hari ini bagaimana Yesus sendiri telah memberi teladan yang begitu luar biasa. Karena hati-Mu, Kau menunjukkan tetap Engkau adalah Tuhan membangun hubungan dengan Bapa di surga. Siapakah kami ini yang masih manusia punya keterbatasan? Engkau yang omnipotent, omnipresent, omniscience, masih tetap punya waktu setiap pagi betul. Dengan Bapa di surga, ini waktu untuk kami bisa memberikan waktu yang terbaik kepadamu. Dan juga menyangkal diri kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Yang kedua, kami belajar, yaitu dengan membangun hubungan dengan orang yang satu level dengan kami. Dengan menyangkal kepentingan kami demi kepentingan bersama. Yang ketiga, yaitu menyangkal kepentingan kami untuk memuridkan. Menyangkal kepentingan privasi kami, rasa nyaman kami untuk melahirkan orang-orang yang the best, yang seperti Yesus. Karena memang memimpin melahirkan pemimpin, pembicara melahirkan pembicara, hamba Tuhan melahirkan hamba Tuhan, pengusaha melahirkan pengusaha, CEO melahirkan CEO, manajer melahirkan manajer. Karena goal kekristenan bukan sekadar diberkati tapi jadi berkat. Yang keempat, kami belajar, yaitu untuk kami bisa punya hubungan dengan sekeliling kami yang membutuhkan. Lewat apa yang kami miliki, kami bisa memberkati mereka. Sehingga akhirnya kehadiran kami bisa memberikan adding value, nilai tambah. Sehingga kerajaan boleh datang dimanapun kami berada, seperti di surga. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita persiapkan roti, kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan teh. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan firman Tuhan, bukan kacauan, ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-cahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama. Dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami dan membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib, yang menjadikanku warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Katakan, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa, ucapkan dengan mulut kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Katakan aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah menebus dosa kami. Kami berterima kasih untuk tubuh-Mu yang membuat kami bisa menjadi manunggal dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah Kau berikan buat kami, sehingga memperbaharui, melayakkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau dan meraih janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk kembali bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 19 September jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Praise and Worship minggu depan akan dilayani oleh Fiona Pais. Di layar kaca Anda terdapat nomor rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang diberkati oleh pelayanan Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan berkat dan persembahan Anda melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Dan juga bagi Anda yang ingin untuk membantu program Peduli Sesama, jangan lupa kasih keterangan Peduli Sesama dan juga Yayasan Tangan Pengharapan bagi 5.000 anak di Indonesia. Anda dapat salurkan ke nomor rekening yang sama. Kami percaya Tuhan akan membalas setiap taburan Anda. Di akhir ibadah ini, mari kita persiapkan hati untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, berikanlah anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu di tengah masa sulit ini, agar setiap mereka kebutuhannya boleh terpenuhi. Tolong mereka Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menemukan kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menemukan tujuan hidup dan menghidupi apa yang Tuhan mau buat hidup mereka. Sehingga hidup mereka boleh berbuah, berdampak bagi hidup banyak orang. Berkati setiap orang yang bekerja, yang berusaha Tuhan. Berikan hikmat dalam menjalani pekerjaan mereka masing-masing. Biar kiranya Tuhan boleh memakai mereka di dunia kerja, di dunia usaha. Agar jadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong para pengusaha yang mengalami kesusahan karena bisnis yang belum lancar. Berdoa agar Tuhan berikan hikmat dan kekreativitasan untuk melewati masa-masa sulit yang ada di depan mereka. Kami percaya kasih karunia-Mu tersedia cukup bagi setiap mereka. Berkati setiap donatur Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka dipelihara sempurna oleh Tuhan.
Berkati setiap taburan mereka Tuhan. Kami percaya orang yang menabur pasti menuai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan pemeliharaan-Mu bagi semua anak-anak-Mu. Berdoa supaya setiap orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan kesembuhan, Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, Engkau menjamah setiap mereka. Demi nama Yesus, mari buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil. Biarlah hidupmu jadi berkat kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan memakai hidupmu untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Demi nama Yesus, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed week, stay safe. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saya dulu itu kerja di perumahan di Bogor Baru. Cuman kata yang kerja udah aja kamu berhenti aja dulu, katanya keadaannya gini gitu. Makanya saya sekarang lari ke bangunan. Alhamdulillah sebelum COVID itu kerja hampir tiap hari. Biasanya saya kerja bisa bulan gitu. Tapi sekarang nggak ada gitu. Saya di rumah aja sekarang juga. Jadi istri aja sekarang yang kerja gitu. Jadi gantian kadang-kadang. Rumah tapi tetap aja ya Pak, pendapatannya kurang juga. Ya kadang kalau dapat 6.000 doang, buat bensin doang, buat dapur nggak ada. Gimana ya keadaan sehari-hari ini? Ya kami hanya berserah kepada Tuhan aja lah. Secara manusia kayaknya nggak bisa makan, dia nggak ada penghasilan. Saya nggak mungkin bisa kerja, saya kan jaga bapaknya. Memang anakku kerja, yang satu karena pandemi ini gajinya dikurangi lebih 50%, ya kan? Terus kata dia, mama aku nggak bantu dulu ya. Kenapa? Saya dikurangin. Daripada saya keluar, mending saya turutin aja lah. Yang penting aku bayar motor kan bisa cicilan. Ya udah bagus lah, nggak apa-apa. Saya bilang. Ini motor mau ditarik, wah udah dah terima aja lah. Biasanya buat angsuran motor sama dapur kita dapat. Ini motor masih kredit. Pihak dealer cuma kasih jangka waktu 6 bulan doang. Udah bulan September ini pemasukannya nggak ada kan buat nyuci motor. Aku udah lah aja dah, motor ditarik. Saya belum jangan sampai ngutang lah ya. Kalau Tuhan makan ditar-ditar. Karena aku kalau ngutang nanti bayar pakai apa? Kan gitu ya pikirku kan pakai. Udah nggak apa-apa lah, makan apa adanya. Ya obat apa adanya lah, ya untuk berobat bapakku kan obat apa adanya untuk saya tiap. Makanya itu kita nanya sama Adek, ada beras gak buat mau makan ini? Ada ya, udah kita ambil dari sono Jakarta. Penting ada beras aja udah. Alhamdulillah ya ada bantuan gitu dari yayasan ya gitu. Puji Tuhan ya, puji syukur ya, selama COVID ini memang banyak sekali tantangan ya. Banyak sekali tantangan, apalagi terlebih bapak saya kan sakit, stroke. Jadi istilahnya bapaknya udah nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan lagi, malah pengeluaran ya. Ya puji Tuhan lah, sembako ini banyak membantu kami kan. Apalagi ini yang datang dari Tanah Pengharapan ya, kami sangat bersyukur sekali ya, karena
pikir begini, kok bisa nyampe nggak? Kalau saya nonton ya, bisa nyampe nggak ke lokasi kita ya, kampung Cina gitu, ada pikir-pikir karena sering nonton ya. Ya puji Tuhan, inilah ya, anugerah Tuhan ya, digerakkan, nggak pandang bulu kemana gitu, tahu kemana dia melangkah yang perlu dibantu. Atas nama Tim Peduli Sesama, semua masyarakat dan keluarga-keluarga yang sudah merasakan bantuan mengucapkan terima kasih kepada setiap para donatur, karena setiap bantuan membuat mereka dapat bertahan hingga saat ini. Di minggu yang ke-29 ini, Tim Peduli Sesama kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan 25 bantuan dana tunai telah tersalurkan pada minggu ini. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-29 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 7.733 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 19.833 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.228 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Karena bersama, kita kuat. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.